Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Manajemen Strategi G yang akan mempresentasikan strategi pertumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki Dwi Arianto. Berikut teman saya Cindy Sahara, Anggun Rafika Diarsi, dan Syahrul Maulana K. dengan dosen pengampu Maulida Nurul Inayah. Strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan adalah strategi yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan dalam penjualan, aktiva, laba, atau kombinasi dari semuanya. Pertumbuhan yang berkelanjutan artinya penjualan yang meningkat dan dengan pengalamannya akan dapat melakukan efisiensi dan akhirnya meningkatkan laba. Alasan penggunaan strategi pertumbuhan. Yang pertama, perusahaan yang sedang tumbuh dapat menutupi kesalahan dan tidak efisienan dan dengan mudah dibandingkan perusahaan yang stabil. Yang dua, perusahaan yang sedang berkembang menawarkan banyak peluang bagi kemajuan, promosi, dan pekerjaan-pekerjaan menarik. Strategi konsentrasi. Strategi konsentrasi adalah jenis strategi pertumbuhan dan merupakan strategi yang paling umum dijumpai pada berbagai perusahaan, di mana perusahaan hanya memfokuskan pada satu lini bisnis utamanya dengan menonjolkan prinsip melakukan suatu hal dengan sangat baik. Strategi konsentrasi digunakan bagi perusahaan yang memiliki bisnis tunggal untuk mengejar pertumbuhannya. Fokus strategi konsentrasi adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan perusahaan dengan mengkonsentrasikan pada bisnis intinya. Perusahaan yang menerapkan strategi konsentrasi dapat memilih salah satu strategi konsentrasi ini. Yang pertama, perusahaan berusaha meningkatkan tingkat penggunaan barang dari konsumen yang sudah dimiliki. Yang kedua, perusahaan berusaha menarik pelanggan yang dimiliki pesaing dan dialihkan menjadi calon konsumen perusahaan. Yang ketiga, perusahaan dapat mencoba menarik calon pembeli baru yang selama ini belum menjadi konsumen perusahaan dan belum menjadi pelanggan pesaing. Selanjutnya ada strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar atau market development merupakan strategi yang memasarkan produk atau jasa saat ini kepada konsumen di segmen pasar yang baru maupun di wilayah area geografis pasar yang baru. Strategi pengembangan pasar pada umumnya menempati urutan kedua strategi pertumbuhan setelah strategi konsentrasi. Karena relatif tidak mahal dan tidak berisiko, pilihan pengembangan pasar dilakukan dengan berusaha menarik calon pembeli baru yang selama ini belum menjadi konsumen perusahaan dan belum menjadi pelanggan pesaing. Strategi ini dapat diterapkan dengan cara 1. Menjual produk yang sudah ada ke pasar baru dengan memasuki atau menambah saluran distribusi yang baru. Yang kedua, memperluas pasar pada tambahan area geografis dan segmen pasar yang berlainan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Yang ketiga, mendorong konsumen untuk mencoba memakai produk dengan diberikan contoh sampel produk untuk dicoba. Yang keempat, mengidentifikasi kegunaan baru dari produk yang ada saat ini maupun mengemas ulang dengan kemasan yang lebih ekonomis, praktis, dan mudah dibawa. Yang kelima, mempromosikan di media yang baru dengan menggunakan teknik promosi yang lebih kreatif. Yang keenam, menawarkan harga yang lebih menarik dalam mempromosikan di wilayah baru dengan segmen yang baru. Yang ketujuh, mengubah konten iklan dan penempatannya dari publikasi perdagangan ke surat kabar. Yang kedelapan, membuka kantor cabang baru di kota, daerah, atau negara lain maupun menambah penjualan personalnya.
Selanjutnya, ada strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk, strategi dengan melakukan perubahan produk secara substansial dan atau membuat produk yang sebelumnya belum pernah dihasilkan sebagai produk baru. Perusahaan berusaha bertahan, memperkuat posisi, dan memperluas pangsa pasar yang lebih besar dengan menggunakan tambahan pilihan produk atau jasa yang baru. Perusahaan menggunakan pilihan pengembangan perubahan produk secara substansial untuk menarik pelanggan di pasar yang telah ada maupun yang dimiliki pesaing. Pelanggan yang dimiliki pesaing untuk dialihkan menjadi calon pembeli yang potensial bagi perusahaan. Strategi pengembangan produk termasuk usaha memperpanjang daur hidup produk untuk memanfaatkan reputasi atau merek yang menguntungkan dapat diterapkan dengan cara 1. Memperkenalkan model produk yang lebih bervariasi. Yang kedua, menyempurnakan atau memodifikasi produk yang telah ada sebagai produk baru. Yang ketiga, memperjelas keunikan dan kelebihan produk dibanding yang dimiliki pesaing. Yang keempat, memberikan tambahan pada bentuk, pilihan, ukuran, dan kandungan yang baru terhadap suatu produk. Selanjutnya, integrasi horizontal. Strategi integrasi horizontal merupakan strategi untuk memperluas operasi perusahaan dengan mengkombinasikan perusahaannya dengan perusahaan yang lain dalam industri yang sama dengan jenis operasi yang sama. Strategi ini menghasilkan pertumbuhan melalui akuisisi atau merger bisnis pesaing yang mempunyai lini bisnis yang sama, dengan tujuan meniadakan pesaing dan memberikan perusahaan akses ke pasar dan teknologi yang baru. Alasan yang mendasari pilihan strategi integrasi horizontal adalah perusahaan berusaha memperbesar penguasaan pangsa pasar yang diharapkan dapat memperbesar kekuatan pasar yang dimiliki. Perusahaan dapat bersaing dalam medan yang lebih luas jika perusahaan mampu melakukan akuisisi pada beberapa perusahaan sejenis yang ada dalam satu industri dan berpeluang menjadi perusahaan yang dominan. Integrasi horizontal juga diaplikasikan dengan tujuan untuk mengurangi persaingan yang sekarang atau yang potensial bagi pelanggan dan pemasok. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengambil pangsa pasar, fasilitas produksi, outlet distribusi atau teknologi dalam penelitian dan pengembangan maupun dengan mengakuisisi perusahaan lain yang sejenis dalam industri yang sama. Selanjutnya ada integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal merupakan strategi pertumbuhan karena melakukan perluasan usaha dengan menambah bidang usaha dari perusahaan pemasok atau bidang usaha dari perusahaan distributornya. Strategi ini dalam menghasilkan pertumbuhan melalui pertumbuhan internal atau mengakuisisi bisnis lain dengan penguasaan tahap-tahap proses produksi konsumsi dari hulu ke hilir. Strategi ini bertujuan untuk memperoleh kontrol yang lebih besar atas suatu lini bisnis serta meningkatkan profit melalui efisiensi dan upaya penjualan yang lebih baik. Terdapat dua jenis integrasi vertikal, yaitu yang pertama integrasi vertikal ke belakang. Integrasi vertikal ke belakang atau ke arah hulu merupakan strategi untuk meningkatkan pengendalian atas pasokan bahan baku, sumber daya atau jasa. Ini terjadi jika perusahaan menguasai atau membeli perusahaan pemasoknya dengan menjadi pemasoknya sendiri. Sebagai contoh, sebuah produsen kemeja mengakuisisi produsen tekstil dengan membeli sahamnya atau membeli asetnya karena perusahaan yang dibeli beroperasi pada tahap sebelumnya dari rangkaian proses produksi. 2. Integrasi vertikal ke depan. Integrasi vertikal ke depan atau ke arah hilir merupakan strategi untuk meningkatkan pengendalian terhadap distributor output maupun terhadap pengecer atas produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan menjadi distributor bagi dirinya sendiri. Ini terjadi jika perusahaan menguasai atau membeli perusahaan yang lebih dekat dengan konsumen, seperti distributor pedagang beras, pedagang eceran, dan konsumen industri. Diverifikasi konsentrik atau menambahkan produk atau jasa baru yang masih berkaitan dengan produk atau jasa yang lama. Diverifikasi konsentrik
Strategi diversifikasi konsentris merupakan strategi konsentrasi terkait dengan masuk pada bisnis baru yang masih terkait atau memiliki kesesuaian yang tinggi dengan bisnis yang dilakukan perusahaan pada saat ini. Strategi diversifikasi konsentris menekan pada kesamaan dalam hal pasar, saluran distribusi produk, dan teknologi dengan sinergi pasar produk. Lanjutan, implementasi strategi ini cocok dilakukan bila perusahaan memiliki posisi kompetitif yang kuat, tetapi daya tarik industri yang rendah. Hal ini dapat diaplikasikan dengan mengakuisisi bisnis yang memiliki jenis teknologi yang terkait, komplementaritas pemakaian antar produk, kebutuhan sumber daya yang serupa, jenis saluran distribusi yang digunakan, dan pasar yang dilayani sama dengan perusahaan induknya yang mengakuisisi. Strategi ini bertujuan agar perusahaan mendapat sinergi efisiensi atau pengaruh pasar yang lebih besar serta membagi resiko prinsip membagi telur ke berbagai keranjang melalui penggunaan bersama sumber daya yang dimiliki tapi bukan saling ketergantungan. Penekanan strategi ini adalah membangun kapabilitas sumber daya kunci dan kompetensi inti perusahaan. Selanjutnya yang keenam, diversifikasi konglomerasi. Diversifikasi konglomerasi. Strategi diversifikasi konglomerat merupakan strategi pertumbuhan dengan menambah atau mengakuisisi yang lini bisnisnya berbeda sekali atau baru dengan produk atau jasa baru yang tidak berkaitan kepada pelanggan baru. Motivasi perusahaan melakukan strategi ini adalah sinergi keuangan dengan mencari keseimbangan dalam portofolio perusahaan antar bisnis yang keuntungannya stabil. Selanjutnya, motivasi dari perusahaan yang mengakuisisi adalah meningkatkan nilai saham perusahaan, meningkatkan tingkat pertumbuhan perusahaan, memperoleh sumber daya yang dibutuhkan secara cepat, meningkatkan efisiensi dan profitabilitas terutama jika terdapat sinergi antara perusahaan yang mengakuisisi dengan perusahaan yang diakuisisi. Strategi ini cocok dilakukan bila posisi kompetitif perusahaan berada pada rata-rata dan daya tarik industrinya rendah, sehingga kedua faktor tersebut mendorong perusahaan mengalihkan upaya pengembangannya ke industri lain. ありがとうございますとございました。